Nama saya Rahmadina, saya mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, dan dua rekan saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Arif, Prodi Ilmu Perpustakaan, Universitas Lancang Kuning. Membeli dipan bermotif padi, tak lupa awak membeli sendal. Izinkan saya memperkenalkan diri agar kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Suci Caisaryani Fauzi, mahasiswi Universitas Lancang Kuning, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan kepada Ibu Winda Monika, SPD MNC, selaku dosen mata kuliah komunikasi instruksional, dan salam semangat buat teman-teman yang sedang menyaksikan. Dan sebelum saya dan rekan-rekan saya mempresentasikan, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya soal datang ke sekolah atau ke kampus, lalu mendapatkan sebuah ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan, akan sharing kepada teman-teman mengenai tentang protokol kesehatan di masa pandemi. Tanpa berbasa-basi, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Abdul Arif. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Baik, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Sebelumnya, pasti kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan COVID-19 itu sendiri. COVID-19 penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama sekali muncul di Wuhan pada Desember tahun 2019. Berikut beberapa gejala COVID-19 ini sendiri. Yang pertama yaitu demam dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Ini dapat ditandai sebagai ciri-ciri gejala COVID-19 ini sendiri. Yang kedua yaitu sesak napas. Yang ketiga batuk-batuk. Yang keempat gejala lain yang menyertai seperti hilangnya indera pengecapan, penciuman, sakit tenggorokan, pilek, dan merasa lelah, nyeri otot, diare, atau tidak memiliki gejala sama sekali. Ini juga bisa menandakan gejala COVID-19 pada diri kita sendiri. Penularan COVID-19 ini dapat menular melalui cairan yang terinfeksi oleh COVID-19. Dapat keluar ketika kita batuk, bersin, hingga cairan yang menempel pada tongnya seperti kita batuk, lalu mengenai suatu benda, lalu ada seseorang yang memegang benda tersebut, itu bisa menularkan COVID-19 ini sendiri. Maka dari itu kita wajib membawa hand sanitizer di setiap aktivitas kita. Apabila kita sudah selesai beraktivitas, maka kita hendaknya membersihkan tangan dengan hand sanitizer ini. Kemudian pencegahan penularan COVID-19 ini antara lain yaitu yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Dan yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, terapkan perilaku bersih dan sehat. Yang keempat, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Yang kelima, jauhi kerumunan. Yang keenam, jaga jarak minimal 1 meter dengan teman atau saudara atau rekan kerja kita agar tidak menularkan COVID-19 ini. 7. Tutup hidung serta mulut ketika bersin ataupun batuk. Ini mencegah agar tidak terinfeksinya teman kita atau kita sendiri. Apabila bersin, wajib menutup
mulut dan hidung kita agar cairan yang keluar itu tidak menempel pada sesuatu benda lain. Berikut adalah pelindung diri yang harus digunakan kita ketika bepergian ataupun kerja. Antara lain yaitu yang paling penting sekali, masker. Usahakan masker yang kita gunakan ini masker yang berlapis atau minimal lapisannya itu 3 lapis. Yang kedua, cuci tangan sebelum menggunakan masker. Yang ketiga, pastikan kebersihan masker dan tidak sobek. Maka masker ini pun harus kita jaga. Jangan sampai sobek ataupun rusak kita pakai lagi. Itu tidak boleh. Yang keempat, jangan sentuh bagian depan masker saat dipakai. Nah, ini mengantisipasi antara lain yang kita jelaskan tadi. Apabila kan yang di depan ini sering terkombinasi langsung dengan yang apa yang kita hadap. Entah bersin, batuk lawan. Nah, ini masker ini dapat mengantisipasi kita dari serang-serangan tersebut. Yang kelima, masker harus menutupi area hidung dan mulut supaya tidak adanya celah virus itu masuk kepada diri kita. Adapun cara penggunaan masker kain antara lain, ketika pulang segeralah cuci masker kain ini dengan sabun ataupun deterjen. Kemudian jemur masker kain ini hingga kering. Ketika sudah bersih, masker kain dapat digunakan kembali. Maka dari itu, untuk pemakaian masker kain ini sebaiknya setiap kita 1 kali pakai itu kita cuci, lalu kita jemur dengan sebersih mungkin agar virus itu tidak menempel. Sebagai masyarakat itu tangkas. Apa yang maksud dengan tangkas? Yaitu kita harus waspada terhadap virus-virus ini. Dan kita harus memakai masker setiap berpergian dan mencuci tangan setiap selesai dan sebelum beraktivitas. Dan jangan lupa pakai maskermu. Terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan dari saya dan saya kembalikan kembali kepada moderator kelompok kami. Kepada saudara Rahmadina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari saudara Abdul Arif. Itulah sedikit pemaparan terkait penjelasan COVID-19. Dan jika teman-teman yang hendak bepergian atau mudik ke kampung halaman, di materi selanjutnya ada tips sehat saat bepergian agar teman-teman aman dan lancar sampai tujuan. Langsung saja materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Suci Kaisarani. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Nah, di sini saya akan berbagi tips tetap sehat di saat berpergian di masa pandemi. Mudik memang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Biasanya masyarakat Indonesia akan mudik 1 minggu sebelum Lebaran. Namun, di masa pandemi sekarang ini, pemerintah sedikit melarang masyarakat untuk berpergian. Akan tetapi, pemerintah akan memberi sedikit kelonggaran untuk masyarakat yang ingin berpergian atau mudik. Sebelum mudik atau bepergian, ada baiknya teman-teman menerapkan sejumlah rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, di sini saya akan memberikan tips tetap sehat saat berpergian. Yang pertama, lebih baik jangan berpergian dahulu jika batuk atau demam. Yang kedua, hindari jarak dekat dengan orang yang sedang demam atau batuk. Yang ketiga, rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan jangan lupa menggunakan sabun. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, konsumsilah makanan yang matang. Yang keenam, jangan meludah sembarangan. Yang terakhir,
jangan lupa mengenakan masker. Ketika berpergian, jangan lupa selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer kemanapun. Itulah beberapa tips sehat di saat bepergian yang bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang sedang menyaksikan. Dan tetap jaga jarak, hindari kerumunan, gunakan masker di saat keluar rumah, dan selalu bawa hand sanitizer dimanapun dan kapanpun. Ngomong-ngomong soal hand sanitizer menjadi barang penting dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, apalagi setelah merebaknya virus corona. Hand sanitizer menjadi alternatif untuk mensterilkan tangan agar tercegahnya virus corona. Hand sanitizer juga berupa cairan yang ampuh mengurangi agen infeksi pada tangan. Formulasi berupa alkohol yang disukai banyak orang karena mampu membunuh 99,9% kuman. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana sih cara membuat hand sanitizer mudah dan praktis, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Berikut cara pembuatannya. Pertama-tama, bersihkan alat menggunakan alkohol agar tetap steril. Jika teman-teman tidak mempunyai alat-alat labar seperti yang ada video di atas, teman-teman bisa menggunakan alat makan atau minum ya. Jika sudah bersih, teman-teman bisa menuangkan larutan alkohol sebanyak 450 ml atau setara dengan 2/3 larutan. Kalau dihitung dengan takaran sendok, sekitar 30 sendok makan. Hati-hati saat mengukur takarannya dan juga menuangkannya ya. Jika setelah diukur dan dituangkan, teman-teman bisa menambahkan aloe vera sebanyak 150 ml atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian jangan lupa diaduk selama 5-10 menit agar larutannya menyatu dengan rata. Setelah diaduk dengan rata menjadi sebuah homogen, teman-teman bisa menuangkan larutan tersebut ke dalam suatu wadah seperti yang ada video di atas. Dan juga teman-teman bisa menggunakan botol kecil seperti yang saya punya. Dan hati-hati saat menuangkan larutan tersebut jangan sampai tertumpah. Tetap menggunakan corong ya. Setelah dituangkan, tutup rapat-rapat wadah agar tidak tertumpah. Hand sanitizer siap digunakan. Sangat mudah dan praktis bukan? Baik teman-teman, saya dan rekan-rekan saya telah menjelaskan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Mulai dari apa itu COVID-19, tips sehat saat bepergian, dan juga cara membuat hand sanitizer dengan mudah dan praktis. Itulah salah satu program yang berbasis inklusi sosial yang bisa diterapkan di sebuah perpustakaan. Sebelum saya dan rekan-rekan saya menutupi presentasi ini, saya mempunyai sebuah pantun. Di Bengkulu ada bunga rafflesia. Bunga itu tumbuhnya di hutan. Virus corona melanda dunia. Mari hindari dan jaga kesehatan. Jika ada salah sikap dan tutur kata bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali